Luar biasa, setelah Tommy Soeharto, giliran aset tutut yang diincar Satgas BLBI. Satgas BLBI yang dibentuk oleh Presiden Jokowi tampaknya bukan Satgas lelucon. Mereka benar-benar serius menagih utang para debitur BLBI. Sebelumnya, Satgas BLBI sudah menyita beberapa aset para debitur penerima dana BLBI tahun 1998 silam. Salah satunya adalah aset Tommy Soeharto. Satgas BLBI menyita aset milik Tommy Soeharto, yaitu tanah seluas 124 hektar di kawasan Dawan, Cikampek, Karawang, Jakarta Barat. Target selanjutnya adalah kakak Tommy, yaitu Siti Hardianti Rokmana alias Tutut Soeharto. Aset Tutut kabarnya akan disita karena pemiliknya masuk ke daftar obligor prioritas dalam dokumen penanganan hak tagih negara dana BLBI. Aset Tutut yang masuk radar Satgas BLBI adalah PT Citra CS, yang terdiri dari PT Citra Mataramat Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, dan PT Citra Bakti Marga Tama Persada. Satgas BLBI belum menyebutkan kapan jadwal penyitaan itu. Semuanya kita laksanakan, tapi rencana itu tentunya tidak bisa kami sampaikan pada saatnya nanti. Ketua Satgas pasti akan mengupdate kepada media apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh Satgas, kata Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN Kemenkeu, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani. Selain Tommy dan Tutut, Satgas menyita aset Nirwan Dermawan Bakri dan Indra Usmansyah Bakri dan debitur lainnya. Sementara kita fokus untuk selesaikan keempat debitur ini. Untuk Satgas BLBI, kita dibagi per Pokja. Kemudian kita juga ada pelaksana lain, ada khusus tanah dan sebagainya. Jadi kita bergerak secara bersama-sama, kata Ani. Coba pikir, sejak Jokowi menjadi presiden ada berapa banyak julukan dan hinaan kasar yang dialamatkan kepadanya? Presiden boneka, antek asing dan aseng, antek PKI, presiden pelongo-pelongo. Banyak deh kalau disebutin satu persatu. Tapi tidak ada yang bisa membantah kalau Jokowi adalah presiden yang paling berani dan tak takut mengusik nama-nama yang selama ini dianggap sulit disentuh hukum. Banyak tuh yang bilang Jokowi presiden kerempeng, tapi mereka tidak bisa mengubah kenyataan bahwa nyali Jokowi jauh lebih gede daripada presiden-presiden sebelumnya. Percuma badan gede kalau nyali kerempeng, betul nggak? Coba pikirkan selama puluhan tahun kekayaan SDA di negara kita dikelola oleh asing dan saat itu pula tidak ada yang bernyali mengambil alih, hanya Jokowi yang berani mengambil alih seperti Freeport, Blok Mahakam, Blok Rokan, dan lain-lain. Coba pikirkan selama ini kelompok tukang ribut seperti FPI dan HTI dibiarkan bertumbuh subur. Tidak ada yang berani berantas seolah ada kekuatan yang membackup. Tapi di era Jokowi, dua ormas ini dibubarkan dan dibuat tak berkutik. Bahkan, imam besarnya bisa dipenjara, meski narasi kriminalisasi ulama dan strategi jualan agama sangat kencang. Keluarga cendana, siapa yang dulu berani mengusik? Tapi, sekali lagi hanya pemerintahan Jokowi yang berani melakukan ini kan? Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Badan kurus tapi nyalinya gemuk. Tapi kenapa Jokowi dibenci? Wajar itu, seperti yang dikatakan Jokowi beberapa hari lalu, bangsa ini dikerdilkan di negara sendiri. Sebenarnya ini karena ada kelompok yang kerjaannya memang begitu. Negara dipermalukan, pemerintah dicaci maki. Apa yang dilakukan Jokowi bukan saja berani, tapi juga sangat patut diacungi jempol. Pemimpin lain kebanyakan hanya berani main aman dan jalan santai tanpa masuk ke semak belukar. Tapi Jokowi berani masuk ke sarang yang berbahaya dan mengobrak-abrik. Coba tanyakan pada diri sendiri, presiden mana yang berani melakukan itu? Makanya, jangan heran Jokowi dibenci, dimaki dan disebut dengan julukan yang kasar. Sering terjadi demo di mana apapun aksi demonya, apapun temanya pasti akan ada tuntutan Jokowi mundur dari jabatan. Fitnah antek asing dan aseng, anak PKI, negara digadaikan terus bertebaran. Apakah kalian pikir itu semua kebetulan saja? Kedepannya, mungkin bakal ada aksi-aksi lain yang lebih panas lagi. Tuntutan Jokowi mundur akan semakin kencang. Banyak yang gerah dengan manuver Jokowi yang tidak segan-segan mengusik mereka yang memang bermasalah secara hukum. Dulu aman, gara-gara Jokowi kenyamanan mereka jadi berantakan. Bagaimana menurut Anda? Cie, Anies dekati NU, upaya lepaskan diri dari stigma radikal. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Ada sini gubernur aktif. Warganya sedang kebanjiran, tapi Anies justru keluyuran sibuk cari dukungan ke daerah-daerah yang lain untuk ambisi pribadi. Ironis dan bikin miris. Jika pimpin DKI Jakarta saja begitu, bahkan banyak pihak katakan tak becus. Lalu mengapa pede banget berambisi jadi presiden?
Anies tahu betul sejarah Pilgub di DKI Jakarta ketika yang bersangkutan rebut kekuasaan sang petahana Ahok menggunakan jalur agama. Itu direkam dengan sangat baik rakyat Indonesia sebagai borok yang menjijikan. Anies dibantu FPI dan kawan-kawannya, belakangan FPI sudah jadi ormas terlarang. Maka dengan demikian Anies jenis tokoh yang hanya menggunakan kekuatan tertentu untuk raih kekuasaan, meski bertentangan dengan keragaman sekalipun. Kini kelompok FPI sudah ompong, pentolan masuk penjara. Kalau toh ada masa reuni itu hanya gebiar saja. Dan sekarang Anies berusaha cari jalan memutar. Lagi pula kalau kembali dekat-dekat mereka maka bisa makin tergerus reputasinya. Dan sudah tak mungkin gandeng mereka secara vulgar mungkin di balik layar. Mayoritas rakyat Indonesia sudah muak dengan ex-FPI dan yang berafiliasi dengan kelompok ini. Terlebih di beberapa tempat yang lalu, sempat heboh aparat menemukan bahan untuk membuat bom di markas mereka dan yang terlibat sampai saat ini mendekam di penjara. Jalan memutar Anies kini dimulai mengarah ke NU. Ini cukup menarik padahal Anies yang selama ini dekat dengan FPI bisa dibilang paradoks. Pasalnya FPI sangat tidak menyukai Banser NU. Beberapa kali mereka kerap terjadi konfrontasi kala FPI masih aktif menari-nari di jalanan. Tapi satu sisi Anies tanpa rasa malu mendekati NU. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan jika ambisi Anies itu tidak main-main. Dan orang yang berambisi itu ternyata tak punya rasa malu. Di saat kepala daerah lain sedang berusaha kerja keras pulihkan kondisi ekonomi, mereka di wilayah masing-masing Anies justru lakukan sebaliknya. Mencuri kesempatan bersolek ria seolah pantas ke pentas nasional. Meskipun warga DKI Jakarta saat ini megap-megap karena bencana sekalipun tak dia pedulikan. Baginya yang penting panggungnya jangan sampai redup. Survei Litbang Kompas dan Poltreking bulan Oktober 2021 dikutip dari kompas.id. Menteri Pertahanan dan Gubernur Jawa Tengah itu memiliki persentase yang sama, yaitu 13,9%. Dengan hasil ini, Prabowo dan Ganjar sama-sama menduduki posisi pertama dan kedua dalam survei Capres untuk pemilu 2024. Lantas bagaimana dengan Anies? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduduki peringkat ketiga dengan persentase 9,6%. Sejumlah pihak mengatakan elektabilitas Anies tak ada pergerakan. Sedang dari Poltreking beda lagi. Dalam simulasi 15 nama terdapat 3 calon presiden yang memiliki elektabilitas di atas 10%, yaitu Ganjar Pranowo 22,9%, Prabowo Subianto 20%, dan Anies Baswedan 13,5%. Nama-nama lain angka elektabilitasnya belum menembus angka 10%, kata Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda dalam konferensi pers pada Senin 25 Oktober 2021. Nah, maka tak mengherankan jika Anies Baswedan sebetulnya bukan tokoh yang memiliki bargaining kuat di 2024. Ia masih kalah dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo. Maka tidak salah jika kemudian ia lebih memilih meninggalkan warga DKI Jakarta yang sedang kesusahan karena kebanjiran dan lebih memilih berusaha menaikkan popularitas dan elektabilitasnya. Apalagi wilayah Jawa Timur kekuatan Anies terbilang tak moncer. Di Jawa Timur, nama Ganjar Pranowo jauh lebih bersinar lalu disusul dengan nama Prabowo Subianto. Jika toh ada tokoh NU yang terlihat mendukung Anies, kiranya itu hanya atas nama pribadi. Pasalnya, kaum Nahdliyin atau NU sudah pasti tahu jika Anies berteman mesra dengan HRS dan anak buahnya. Sedang HRS dan kelompoknya itu tak suka Banser NU. Bahkan HRS kerap menghina almarhum Gus Dur dengan bahasa yang tidak pantas keluar dari mulut orang yang mengaku ulama bahkan Habib. So, manuver Anies hanyalah sesaat menjadi kembang lambe. Karena bagaimanapun masyarakat akan tetap memandang Anies didukung kelompok-kelompok radikalis dan fundamentalis. Sedang, upayanya mengambil jalan memutar dan seolah lepas dari kelompok itu cuma lip service. NU hanya bakal dijadikan pijakan untuk mencapai tujuannya. Strategi yang mudah ditebak. Apakah kaum Nahdliyin bakal kepincut